ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, ini seruan khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang sudah beriman silahkan ditutup kupingnya. Apa seruan Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuqatihi, dengan takwa yang serius, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, bukan takwa-takwaan, apalagi mengaku bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah kita bisa hadir di sebagian lapangan Masjid Al-Ikhlas dan sebagian di pelataran masjid dalam rangka mengikuti kegiatan salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan sebulan sebelum ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari malam menggema takbir yang menembus langit itu menandakan bahwa Ramadan sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Tidak sedikit saudaraku, Ramadan kecewa. Dia membawa segala macam pernak-pernik, membawa bonus, membawa souvenir untuk mereka-mereka yang mau mendekati Ramadan. Cuma sayang, Ramadan yang mau nempel ke dia orang, tetapi orang dia menjauh dari Ramadan. Ini mereka meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang ditinggal oleh Ramadan. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang datang cuma setahun sekali, waktunya 1 bulan. Sangat padat, sangat luar biasa dahsyatnya Ramadan itu. Sehingga para ulama mengatakan seandainya mereka-mereka yang sudah di alam kubur, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin jemaah kita yang sudah wafat yang sekarang ada di alam kubur, seandainya mereka boleh hidup kembali ke dunia ini, mereka akan minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan hamba ke dunia ini, walau saatan, walaupun 1 hari, walaupun 1 jam ketemu dengan Ramadan. Itu yang sudah meninggal dunia minta hidup kembali, pengen ketemu Ramadan. Walaupun 1 jam, 1 hari, mereka sudah merasakan dahsyatnya pahala Ramadan. Tapi banyak kaum muslimin yang sehat dan segar bugar menyia-nyiakan Ramadan. Telah berlalu Ramadan, telah meninggalkan kita Ramadan. Walaupun kita menjerit meratap langit, menangis sampai keluar air mata darah sekalipun,
agar Ramadan yang mulia itu bisa kembali, la mungkin kata orang Arab. La mungkin kata orang Arab. Impossible kata orang bule, kata orang Inggris. Mual mungkin seorang Sunda Ramadan yang sudah pergi datang lagi, tidak mungkin. La orang mungkin dong kata orang kampung, tidak bisa. Maka berbahagialah siapapun di antara kita yang kemarin bersahabat, bersekrama dengan baik, dengan intens dengan Ramadan yang mulia ini. Dan merugilah, bertobatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kemarin yang menyia-nyiakan tamu agung yang mulia yang Allah utus di hadapan kita, yaitu tamu Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar wa illahil hamd. Tidak lagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita flashback kepada ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ada 3 dimensi. Dimensi pertama itu dimensi iman, dimensi akidah, dimensi tauhid. Kenapa? Yang diseru hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang enggak beriman silahkan ngopi di jalan. Yang enggak beriman merokok di jalan. Silahkan. Kenapa? Dia enggak dipanggil oleh Allah. Ini dimensi iman, dimensi tauhid. Maka jangan aneh bapak-bapak, saudaraku dan ibu-ibu, kalau kemarin Ramadan itu di pinggir jalan siang-siang ada yang ngopi, ada yang merokok. Jangan aneh, ya. Dia tidak beriman, karena yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman. Basicnya beriman. Kenapa? Berat. Kalau ada muslim, berat. Puasa. Yang kedua dimensi ibadah, dimensi syariat. Kutiba alaikumus syiyam. Telah diperintahkan kepada kalian untuk saum, untuk siam, untuk berpuasa. Dimensi syariat, dimensi ibadah, dimensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ini penting. Ini sam'utuna ibadah, buah dari ibadah, yaitu dimensi akhlak. Jadi kalau kita ingin melihat berhasil tidaknya Ramadan kita yang barusan berlalu, nanti kita lihat buahnya ada enggak. Apakah Ramadan yang sudah kita lakukan seperti telur yang busuk, tempuh, asin cala, gagal, atau menetas keluar anak ayam. Kita lihat dalam bulan Syawal dan seterusnya. Apa itu? Takwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Kita evaluasi, benar enggak kita Ramadan yang kemarin? Buahnya dimensi akhlak. Buahnya sifat rohnya adalah takwa kepada Allah. Akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu takwa? Takwa itu sanes kata dua. Takwa itu bukan batak sama Jawa. Takwa itu bukan takut dibentak istri tua, bukan. Apa takwa itu? Takwa itu kata para ulama, seseorang yang mampu mengendalikan diri, menghentikan maksiat dosa dalam kesendirian, itu takwa. Di ruangan, di pejabat, ruangan sendiri, meja sendiri, ada kulkas dalam lemari, tapnya di luar semua. Di meja kerja sudah ada kwitansi, siap tanda tangan. Kwitansi harga beli 1 miliar, tapi dibikin di markup jadi 2 miliar. Ketika mau tanda tangan bos itu enggak jadi tanda tangan. Itu takwa. Seseorang yang mampu menghentikan perbuatan maksiat dan dosa dalam kesendirian, tidak ada orang yang melihat. Itu buah takwa. Benarkah Ramadan kita? Yang kedua, takwa itu menjadi perisai, menjadi tameng
terhadap muka dan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap melakukan dosa dia ingat sama Allah, ada taufik, ada perisai dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga seseorang yang mampu mengendalikan pandangan matanya kepada yang bukan mahram, bukan istrinya, walaupun masih bujangan, belum pernah menikah. Itu takwa. Sebab yang tidak takwa gak mampu mengendalikan pandangan mata kepada yang bukan istrinya, walaupun dia sudah berkali-kali. Saudaraku, sidang sholat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga seseorang yang akan mendapatkan ridho dari Allah, uiddat lil muttaqin. Ya, akan mendapatkan jannatul na'im, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Takwa yang membuahkan surga Allah. Saudaraku, sidang sholat yang dirahmati Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata para ulama kita, surga itu mahal. Iya, surga itu mahal, betul. Tapi demi Allah, wallahi, orang miskin, orang duafa, yatim piatu, insya Allah akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nilainya bukan ada pada harta, tapi pada takwa. Jangan khawatir yang sedang miskin, yang sedang susah ekonomi. La tahzan, la taqaf. Kenapa? Surga Allah menanti. Walaupun surga itu mahal, tapi bukan untuk orang-orang kaya. Yang miskin pun, yang duafa pun insya Allah akan memasuki. Kenapa? Karena value-nya, nilainya bukan ada pada harta atau jabatan, tetapi ada pada takwa seseorang. Maka benar kata Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, secerdas-cerdasnya kecerdasan adalah takwa. Sebodoh-bodohnya kebodohan adalah durhaka. Sejujur-jujurnya kejujuran adalah amanah. Sedusta-dustanya kedustaan adalah khianat. Ini takwa. Saudaraku, di antara kita yang mungkin mulia di hadapan manusia lain, belum tentu mulia di hadapan Allah. Tetapi di antara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Wajumratul muttaqin tidak surabaya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apakah bisa disebut seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menghiasi dalam pidato ceramah bibirnya mengucapkan kalimat-kalimat agama yang fasih, sementara tindak tanduknya bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya? Apakah bisa dikatakan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang sering menghiasi ketika beribadah kepada Allah, memakai atribut Islam, memakai jubah, memakai gamis, pakai sorban, pakai udang-udang dan lapis-lapis, bawa tasbih sawi, tetapi sementara akhlaknya kepada masyarakat, akhlaknya kepada istrinya, akhlak kepada jamaahnya, akhlak kepada lingkungannya tidak baik, tidak benar. Apakah bertakwa kepada Allah? Belum tentu. Apakah bisa dikatakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang sering datang ke kajian, sering datang ke pengajian, alhamdulillah dia rajin duduknya paling depan. Ditambah dengan atribut maaf terjenggot, alhamdulillah itu sunnah Nabi. Kemudian setelahnya ada naik, dia cuma sunnah Nabi, ya timbang. Tetapi na'udzubillah min dzalik, dia ujub, dia merasa
paling benar, yang lain salah. Dia merasa paling benar, yang lain tidak guna. Apakah bertakwa? No. Apakah bisa disebut seseorang bertakwa? Seorang akhwat yang memakai hijabnya sudah rapi, alhamdulillah, lebar, warna gelap, pakai niqab, pakai kaos kaki, ya, tetapi mohon maaf, tidak sedikit bergaul dengan ibu-ibu lain di kompleks masyarakat, dia merasa eksklusif, merasa paling hebat. Apakah bertakwa? No. Lalu saya bertakwa, kata Imam Ali dalam kitab Nasihatul Ibad, ada 4 ciri takwa, bukti sukses tidaknya Ramadan kita yang terlalu. Yang pertama kata Imam Ali radhiyallahu anhu, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, yang pertama hasyatul bil jannah, hasyatul bil jannah, takut kepada Allah akan siksaan, akan azabnya. Ini takwa tadi. Dia menghentikan perbuatan dosa maksiat dalam kehidupan, itu takwa. Yang kedua, wa amalu bitanzil, beramal beribadah selalu menggunakan tanzil yang turun dari langit, itu Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agama ini given. Sesudah nama given itu ciri sunnah memang itu kudu itu dari tambah-tambah. Tidak dengan bisnis, boleh inovatif, boleh kreatif, itu bisnis. Silakan. Dulu ada ayam doang yang goreng, dan ada ayam penyet, ada ayam geprek, macam-macam ayam juga. Boleh inovatif, boleh kreatif dalam bisnis. Tapi dalam ibadah tidak ada inovasi, tidak ada kreasi, tidak ada apa, given. Tanzil, Quran dan Sunnah, itu takwa. Yang ketiga, warridha bil qadir, qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit disyukuri, banyak tentu kita lebih mensyukurinya. Itulah qanaah, ridha bil qadir. Dan takwa yang keempat kata Imam Ali atau sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah wal isti'dadu fi yaumir rahim, mempersiapkan bekal bahwa kita satu saat akan pulang kampung. Jadi bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu, setelah sholat ini mungkin ada yang mudik ke kampung. Saya yakin banyak yang mudiknya. Anggap itu latihan pulang kampung. Coba bayangkan, kita mudik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, bawa mobil dengan keluarga, itu perlu bekal. Bensin diisi, betul apa? Kok untuk makan di sana, untuk pesan di kampung sana, perlu bekal. Coba bayangkan, ke kampung bawa mobil, pas-pasan bawa uang, balik dan bisa balik. Kenapa? Kurang bekal. Makanya jadikan pulang kampung kita, mungkin kita harus dan bersungguh ini jadikan sarana untuk latihan pulang kampung yang benar. Kampung Jawa Tengah, Timur, Jawa Barat, kampung bohong. Semua bakal ditinggalkan, termasuk kampung ini, perumahan Alamanda. Ini kampung bohongan. Semua bakal ditinggalkan. Semua pasti kita akan pulang kampung ke kampung yang bersungguh-sungguh, yaitu kampung akhirat. Bayangkan, jika tidak bekalnya cukup di alam kubur, tentu akan sengsara sampai memudahkan hari kiamat. Oleh sebab itu, takwa yang keempat adalah istighfaru fi yaumir rahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hasil dari ibadah Ramadan yang kemarin itu menjadi membuahkan sebuah takwa yang sebesar-besarnya takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin latihan satu tarbiyah. Nah sekarang ini bulan praktek. Latihannya benar bagus, insya Allah akan dibuktikan dalam praktek. Kapan? Mulai 1 Syawal sampai Sya'ban berikutnya. Kita buktikan takwa ini. Berarti tidaknya tergantung 1 Syawal. Bagaimana hidup kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, dengan kerabat, dengan jemaah lain.
Apakah masih buang muka? Nah, jangan ngaku-ngaku berdakwah. Ramadan full sebulan alhamdulillah, tarawih full sebulan, tapi bulan Syawal ketemu dengan tetangga jamaah diperantakan langsung buang muka. Muslim satu masjid menggadai kuliah masih jauh dari buang muka. Sayang muka cuma satu-satunya tapi dibuang. Ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku bertakwa kepada Allah. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, Nabi itu murah sumur. Kata semuka diwajib akhirnya sudah kok. Jangan coba-coba ngaku umat Muhammad tidak pernah sumur. Dengan tetangga tidak akur, dengan sesama tidak akur. Jangan mengaku takwa. Mari kita buktikan mulai hari ini bahwa kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dalam ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat yang dirahmati Allah, kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita pada pagi hari ini dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada Bapak Ibu mohon dikosongkan pikiran dari hal-hal yang bersifat duniawian. Pikiran yang terlintas mudik kosongkan dulu. Hati mudik insya Allah kosongkan. Hati kita kosongkan untuk fokus kepada Allah agar doa kita pada hari yang mulia ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin. Innaka sami'un qaribun mujibul da'wat, amin. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwana al muslimina wal mustad'afin fi Filistin, di India, di Burma, di Indonesia, di kulli makan wa di kulli zaman. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dhalil a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutma'innah wa jami'i biladil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, hamba yang terkumpul di lapangan ini adalah hamba-Hamba yang doa yang senantiasa berlutut mudah dan salah ya Allah. Terutama kita kepadamu ya Allah, kami pernah berbuat syirik ya Allah. Kami tahu satu kali syirik akan kedukun 40 hari 40 malam sholat kami, doa kami sholat ya Allah. Sebab itu ya Allah, hamba mohon ampun, kami mohon ampun dari dosa syirik kepadamu ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami sering berbuat dosa kepada sesama kami, tetangga kami, kepada jamaah kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada mereka. Mudah-mudahan hari ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kami untuk saling memaafkan di antara kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar sebagai suami, kami sering menjolimi istri ya Allah. Kadang istri itu sudah rela hidup bersama kami suami. Dia rela melepaskan dengan kedua orang tuanya. Ketika akan nikah dilepas oleh wali. Setelah menikah, kadang-kadang suami kasar dan galak kepada istrinya. Oleh sebab itu ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada mereka. Kami sebagai istri juga sering melawan perintah suami. Padahal kami tahu surga istri ada pada suami. Sering kami melawannya, sering kali membantahnya ya Allah. Maafkan ya Allah kesalahan kami kepada suami-suami kami. Terutama ya Allah ya Rabbana, di hari yang mulia ini kami teringat kepada kedua orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Tapi kami sering melupakan mereka. Kami bisa tinggal di komplek ini, bisa bekerja, bisa punya kendaraan, punya istri dan punya anak karena jasa dari kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sering menyakiti perasaan mereka ya Allah.
Pernah ibu dan ayah kami melipihkan air mata karena sedih karena dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ya Allah. Pernah ibu dan ayah kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya, ya Allah. Padahal kami tahu, ya Allah, surga ada di telapak kakinya, ya Allah. Ridullah firna walidayhi wa suhtullah bisufi walidayhi. Ya Allah, ya Rabbana, ketika ibu dan ayah kami sakit sendirian di rumah, ya Allah, kami tidak menjenguknya, ya Allah. Dengan alasan sibuk, dengan alasan, ya Allah. Ibu kami menelepon, tetapi kami tidak mengangkatnya, ya Allah. Karena alasan sibuk, ya Allah, dari kantor, ya Allah. Kami jarang menemui mereka di kampung halaman. Padahal mereka rindu kepada anak-anaknya, ya Allah. Mereka tidak butuh mobil kami. Mereka tidak butuh jabatan kami. Ibu dan ayah tidak butuh dengan harta benda kami, ya Allah. Mereka hanya butuh ingin memeluk anaknya, ya Allah. Namun kami menjadi anak yang durhaka. Jarang bersilaturahmi kepada mereka. Padahal kami punya waktu yang cukup luang untuk bersilaturahmi kepada mereka, ya Allah. Kami sejalan-jalan dengan teman-teman kami, ya Allah. Kami punya waktu untuk bermain-main dengan teman-teman sejawat kami, ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Ilahina. Jangan Engkau murka kepada kami, ya Allah. Jangan Engkau berpaling dari kami, ya Allah. Jangan Engkau cabut rahmatnya dari hidup kami, ya Allah. Jangan Engkau tutup pintu hidayah bagi kami, ya Allah. Karena dosa-dosa yang telah kami lakukan kepada diri Allah. Betapa rugi dan celakanya kami, ya Allah, yang telah Engkau palingkan rahmat-Mu darinya, ya Allah. Ya Ilahana, bimbinglah hati kami, ya Allah. Kami ingin memperbaiki diri, ya Allah. Kami ingin berhijrah, ya Allah. Kami ingin bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Kami ingin mendekat kepada-Mu, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abriyyin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la tadhkurullaha akbar. Atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal a'udzu billahi min syaitanir rajim.